Assalamualaikum, nama aku Nada Salsabila. Aku Farhan Dimas Rasidi. Halo, aku Revaide Safia. Tonton sampai habis ya. Protein. Protein adalah makromolekul yang kompleks secara fisik dan fungsional yang melakukan peran sangat penting. Lalu, dari mana sumber protein? Protein dapat bersumber dari tumbuhan atau protein nabati dan dari hewan atau protein hewani. Tingkatan struktur protein. Yang pertama, struktur polimer. Struktur polimer menggambarkan sekuen linear residu asam amino dalam suatu protein. Yang kedua, struktur sekunder. Dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara amida dan oksigen karbonil dari rangka peptida. Yang ketiga, struktur tersier. Menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Akibat dari pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder berdekatan. Yang keempat, struktur kuartener. Melibatkan dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi-subunit atau protein oligomerik. Sekarang kita akan masuk ke klasifikasi protein. Yang pertama, klasifikasi protein menurut fungsi. 1. Sebagai biokatalisator atau enzim, yaitu protein mengkatalisis reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Kedua, protein sebagai struktural, yang berperan dalam membentuk struktur biologi suatu organisme. Ketiga, protein pertahanan, protein yang berperan dalam pertahanan diri dari organisme lain atau penyakit. Keempat, sebagai nutrien atau penyimpan, protein yang berperan sebagai cadangan dan nutrisi. Kelima, protein penggerak atau kontraktil, protein yang menyebabkan organisme dapat bergerak. Keenam, protein transport, yaitu protein yang membawa molekul dari satu organ ke organ lain melalui pembuluh darah. Ketujuh, protein pengatur, protein yang berperan dalam mengatur aktivitas seluler. Yang kedua, klasifikasi protein menurut bentuk. 1. Protein globular. Protein dengan jenis ini memiliki rantai polipeptida berlipat-lipat membentuk bulatan padat atau globular. Contohnya seperti pada enzim. Yang kedua, protein serabut. Protein dengan jenis ini memiliki bentuk memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat. Contohnya pada keratin penyusun rambut. Selanjutnya adalah protein membran, yaitu protein yang terdapat pada membran sel. Protein membran dibagi menjadi dua, yaitu protein perifer dan protein integral. Protein membran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai ion channel, yaitu jalan masuk dan keluarnya ion dari dan ke dalam sel. Yang kedua adalah sebagai carriers, yaitu protein yang berfungsi memindahkan ion tertentu dengan cara menangkapnya. Yang ketiga sebagai reseptor, yaitu berfungsi untuk mengenali suatu substansi, sehingga protein tersebut memiliki bentuk yang spesifik. Yang keempat adalah sebagai enzim, yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kelima yaitu sebagai sel markers atau sel penanda, berfungsi untuk mengenali mana sel tubuh yang sehat dan mana sel tubuh yang patogenik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat video ini. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.